Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya, Info Produk Tani. Info Produk Tani bertujuan menginformasikan produk-produk pertanian, baik produk lama maupun produk terbaru yang sudah banyak digemari oleh petani dan sudah dibuktikan oleh petani dengan hasil yang memuaskan. Untuk itu, Info Produk Tani selalu hadir memberikan yang terbaik untuk pertanian kita. Oke, sedulur tani, mari kita bahas tentang bertani tanaman padi. Untuk memelihara tanaman padi agar tanaman padi tetap sehat, kuat, tentunya kita diawali dari masa vegetatif. Kita harus teliti dan memberikan yang terbaik untuk tanaman padi kita dari masa vegetatif sampai dengan masa generatif. Ya, tentunya masa vegetatif ini sangat mendukung sekali dan sangat menunjang sekali untuk keberhasilan nanti di saat panen. Tetapi tidak semudah itu untuk mendapatkan hasil yang sempurna. Sebab tanaman padi terkadang banyak sekali kendala, banyak sekali halangan dan rintangan serta hambatan untuk mencapai hasil yang maksimal. Baik gangguan dari golongan hama dan juga gangguan dari golongan tumbuhan-tumbuhan atau rerumputan-rerumputan gulma yang selalu mengganggu pada tanaman kita, dan juga beberapa hama yang tidak terlihat. Nah, terkadang hama ini yang sangat menjengkelkan para petani. Hamanya tidak terlihat, tetapi lama-kelamaan tanaman kita terlihat layu, terlihat pucuknya mengering dan akarnya membusuk, daunnya kering dan lain sebagainya. Itulah yang harus kita perhatikan dalam memelihara tanaman padi kita. Untuk itu kita perkenalkan sejenis nutrisi yang terkandung di dalamnya ada JPT. JPT ini sangat penting sekali untuk mengatur pertumbuhan tanaman kita. Jadi kita kenalkan namanya hasil. Namanya cukup jelas ya dan cukup enak dibaca, yaitu hasil. Di sini hasil ini ada hasil untuk masa vegetatif dan untuk masa generatif. Jadi ada dua macam. Untuk vegetatif berwarna hijau, dan di sini juga tertulis untuk fase vegetatif. Nanti setelah umur 50 sampai 60-an ya, masa bunting, kita beralih menggunakan hasil masa generatif yang berwarna kuning. Nah, ini sangat penting sekali untuk tanaman padi kita
agar tanaman padi kita kuat dan subur, banyak anakan, terlihat selalu segar, sehat, akar menjalar. Dan ini sangat penting sekali untuk tanaman, agar tanaman kita terjaga dan terhindar, dan juga terdapat kekebalan imunisasi dari segala jenis penyakit dan segala jenis serangan hama. Nah, jadi petani harus tahu, dan kita bisa gunakan hasil daun dan juga nanti hasil buah. Keunggulan hasil ini mudah larut dalam air sehingga mudah diserap oleh tanaman. Dan juga hasil ini menjadikan tanaman lebih sehat dan kuat sehingga lebih tahan terhadap serangan hama penyakit. Hasil ini digunakan pada umur 10 sampai 25 hari sesudah tanam untuk merangsang pertumbuhan akar, tunas, batang, dan daun. Nah, waktu penyemprotan di pagi atau sore hari secara merata pada seluruh bagian tanaman, dan juga dapat dicampur dengan insektisida, fungisida, dan perata. Ini sangat penting sekali kita gunakan selalu ya, kalau bisa ini gunakan atau campurkan dengan perata, perekat, penembus. Ini sangat bermanfaat sekali, dan untuk memberikan yang terbaik pencampuran ini sehingga tanaman sehingga baik pestisida ataupun nutrisi sangat melekat sekali pada tanaman dan menempel dan menyeluruh pada batang-batang tanaman sehingga sangat kuat dan mudah menyerap ke dalam pori-pori tanaman. Ini sangat penting sekali. Kalau bisa ya kita selalu gunakan perata, walaupun untuk penyemprotan yang lainnya seperti fungisida juga, herbisida juga bisa, atau insektisida lebih penting untuk meningkatkan kualitas dari produk-produk yang kita gunakan. Ya, kita bahas lagi hasil daun. Kita semprotkan secara merata pada tanaman dengan dosis kemasan ya. Kalau kita gunakan takaran tutup kemasan yaitu 1 takar tutup. Dan hasil ini berbentuk serbuk, bukan cair ya, serbuk. Tetapi walaupun serbuk mudah larut dalam air. Kita gunakan 1 tutup kemasan pada tangki yang ukuran 16 atau 17 liter. Lalu kita aduk secara merata, bisa dicampur dengan yang lain. Kita semprot di pagi hari atau sore hari dengan merata. Lalu kita lihat hasilnya selang beberapa hari kemudian, yaitu selang 3 hari atau sampai 5 hari ada perbedaan terlihat, nanti nampak sekali, terutama banyak anakan dan daun tanaman hijau royo-royo. Nah, ini penggunaan hasil daun yang berwarna hijau. Nanti kalau tanaman kita sudah bunting, kita gunakan hasil buah berwarna kuning. Penggunanya sama, nanti kita bahas nanti ya, kalau di kesempatan lain. Ini hanya membahas hasil untuk masa vegetatif. Ya, sudah banyak
petani menggunakan ini dan hasilnya pun memuaskan. Kandungan di sini sangat jelas sekali tertulis di kemasan, komposisinya sangat bagus. Ya, tertera di sini. Dan juga hasil ini bisa digunakan untuk tanaman padi, juga untuk sayuran, juga untuk hortikultura. Nah, jadi serbaguna sebenarnya ini ya. Bisa juga digunakan untuk kebun. Ya, sedulur tani, ini saja ya, hanya info produk pertanian, yaitu nutrisi hasil untuk masa vegetatif yang sudah diformulasi khusus untuk merangsang pertumbuhan akar, tunas, batang, dan daun. Oke, sedulur tani, kalau kurang jelas kita bisa komentar di kolom komentar di bawah ini. Masalahnya kita sama-sama belajar untuk bertani. Tidak ada yang ahlinya dalam bertani. Kita semua belajar dan perlu tukar pendapat, tukar informasi, tukar pengalaman. Itu yang paling penting. Untuk itu kita mari bersama-sama mewujudkan dan meningkatkan pertanian kita, agar pertanian kita hasilnya memuaskan. Terima kasih. Salam pertanian, salam info produk tani.